Shalom adik-adik, shalom papi mami, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya, kita udah masuk di bulan Mei. Bulan dimana pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk beribadah? Sekalipun online, justru ini waktunya. Kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita. Amin. Maka selama beribadah, sekali lagi kakak minta tolong, terutama sama papi mami. Tolong biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, pegang gadget, atau melakukan aktivitas yang lain. Kan kita lagi ibadah. Nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh, terutama papi mami dampingi anak-anaknya. Nanti kalau pada waktu berdoa, tumpang tangan, doa sama-sama. Waduh, indahnya, luar biasa, amin. Dan sebelum kakak akhiri, kakak mau kutip satu ayat dari Mazmur 100 ayat kedua, bilangnya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget ya, Ta. Iya, Kak Igit. Kita hari ini bisa ibadah online lagi. Seneng gak, Ta, bisa ibadah lagi? Senang banget, Tom. Wah, teman-teman, sebentar lagi kita mau ibadah. Oleh sebab itu, kakak ajak kita semua sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Kalau ada makanan atau kalian mau melakukan aktivitas yang lain, itu disingkirkan dulu biar hari ini kita fokus sama Tuhan. Ya, Tata ya? Benar. Nah, adik-adik juga bisa siapin catatannya pada saat firman Tuhan disampaikan supaya adik-adik dapat pesan Tuhan hari ini. Oke, kalau begitu udah gak sabar kan kita mau ibadah? Tata udah gak sabar? Iya. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama siapkan hati dan jiwa kita datang kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom mama papa. Gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kakak senang sekali bisa ketemu sama adik-adik di ibadah Banten Kids Revival. Kak Kusmini ditemanin sama Kak Igir dan Kak Krisa. dan Kak Luki. Yuk adik-adik, kakak ajak persiapkan hati kita mau beribadah, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Yuk adik-adik mulai berkomunikasi sama Tuhan, mulai sembah Tuhan, mulai mengucap syukur sama Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau hadir Tuhan. Kami rindu Kau hadir Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Shalom.
dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur-Ku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhi setiap kami.
perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, yes Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, yes, Kau dahsyat Tuhan. Sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, Shalom adik-adik. Shalom. Ayo, ini waktunya kita memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, sebentar dulu Kak. Kayaknya masih ada yang di kasur tuh atau di sofa. Ayo, yang masih di kasur atau di sofa bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab di mulut kita Tuhan sudah berikan kuasa yang besar. Mari kita puji Dia. Mari kita menari. Saya anak Allah, diberi kuasa, pujian di mulutku. Katakan saya anak Allah. Saya anak Allah, diberi kuasa untuk membungkam musuh dan pendendam. Seperti anak panah, seperti anak panah di tangan pahlawan, siap untuk menghancurkan kuasa si iblis. Seperti anak panah di tangan pahlawan, untuk persiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama, katakan saya anak Allah, diberi kuasa, pujian di mulut. Amin. Saya anak Allah, diberi kuasa untuk membungkam musuh dan pendendam. Seperti anak panah, seperti anak panah di tangan pahlawan, siap untuk menghancurkan kuasa si iblis. Seperti anak panah di tangan pahlawan, untuk persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita tahu Tuhan mau pakai kita seperti anak panah di tangan pahlawan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kuasa yang besar di mulut kita. Mari kita puji Dia lebih lagi. Yeay, angkat tanganmu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, siap untuk
menghancurkan kuasa si iblis, seperti anak panah di tangan pahlawan, untuk persiapkan jalan bagi Tuhan, untuk persiapkan jalan bagi Tuhan, untuk persiapkan jalan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, sekarang Kak Krisa mau ajak adik-adik untuk lebih semangat lagi, lebih on fire lagi memuji Tuhan. Karena apa adik-adik? Anak-anak Tuhan Yesus harus berani tampil beda. Amin. Yang mau berani tampil beda katakan amin. Amin. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Oke, siap-siap yuk. Saat iblis merayuku, aku telah dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Lompat yang tinggi. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, 2, 4. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Lompat yang semangat. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. 2, 4. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Lompat yang tinggi. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Amin. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Biar di rumah Kak Krisa dan Kak Igin, roh kita harus tetap menyala-nyala. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di atas kepala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Sama-sama Tuhan. katakan. Tak ada banyak waktu, hiaslah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa
panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala dosa dan dosa yang Semua berlari. berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sambung tangan dua Tuhan. Satukan. Haleluya. Haleluya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, waktunya hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Aduh. Kaget. Jambul kebiasaan banget sih suka datang mendadak begitu. Aku mencari sesuatu, kayak gini. Cari apa tuh? Cari sepatuku di mana, Tata? Sepatu baru. Sepatu baru. Sepatu baru, baju baru, terus celana baru, Kayak gini nggak tahu. tas baru. Tata kali tahu. Kamu tuh taruhnya sembarangan. Ya kan? Kayak gini. Iya. Aku Tunggu. Ya. Baju baru, Iya. kamu punya. Aku pengen punya baju baru. Belum beli kan? Belum. Ih. Tapi kayak gini. Aku pengen punya baju baru, kemudian sepatu baru, tas baru, sepatu baru, baju baru, celana baru, apa semuanya baru. Karena aku pengen jadi generasi yang baru. Oh, maksudnya begitu. Iya. Dari tadi tuh kayak gini mikir apa sih yang baru? Oh, kalau mau jadi generasi yang baru, Jambul, nggak kayak gitu caranya. Nggak begitu? Bukan seperti itu. Jambul mau tahu caranya Iya jadi dong. generasi yang baru. Iya dong. Oh, Tata juga mau. Kalau begitu, kita saksikan dulu firman Tuhan dari Kak Cynthia. Oh. Nah, adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar isi hatimu. Berbicaralah Engkau sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas sedang bekerja, masuk terus ke dalam hati kami.
Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja di rumah kami, di keluarga kami, di hati kami, maka firman-Mu yang dahsyat itu mengubah, mendatangkan mujizat, merubah keadaan, dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak terkendali pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Yang siap mendengar, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang siap dengar firman, coba tangannya dilipat. Kupingnya dibuka. Nah, Papi Mami siap mendengar? Papi Mami juga yang rapi ya duduknya ya. Biar barengan, oke? Kakak mau cerita tentang birth of new generation. New generation. Birth of new generation. Artinya apa ya? Artinya kelahiran generasi yang baru. Wah, generasi yang baru. Generasi yang baru lahir. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Klik. Nah, kayak gini nih. Kayak teman kamu nih. Kira-kira kalau potongannya kayak dia nih, kalau dia disebut generasi baru, berarti apanya yang baru ya? Coba kita pikir. Oh, penampilannya baru. Kalau penampilan baru berarti klik, kacamatanya hilang, jadi baru. Betul itu, kelahiran yang baru seperti itu. Generasi baru, tampilan baru, gak pakai kacamata. Bener gak? Bukan. Kalau gitu, generasi baru lahir artinya apa ya? Oh iya, klik. Artinya generasinya ganti baju. Bajunya baru. Tadi merah, sekarang hijau. Nah, itu artinya kelahiran generasi baru. Yang setuju angkat tangannya? Salah. Untung pada gak setuju. Pada gak setuju kan? Nah, kalau begitu kelahiran generasi baru apa ya? Oh, kalau bajunya udah baru, rambutnya baru. Klik. Rambutnya warnanya hijau. Baju hijau, rambut hijau. Itu generasi baru. Benar begitu? Bukan. Habis generasi baru apa ya? Oh, generasi baru artinya nih, bajunya hijau, rambutnya hijau, mukanya hijau juga. Klik, kayak begini. Oh, itu mah kayak siapa? Kayak Huluk. Kayak siapa? Huluk. Itu bukan generasi baru namanya. Habis generasi baru, kalau lahir generasi baru maksudnya apa Kak? Maksudnya gini nih, klik. Generasi baru menurut firman adalah generasi yang diberikan hati yang baru dan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, jadi kelahiran generasi baru artinya generasi yang dipenuhi hati yang baru karena Roh Kudus turun ke dalam hatinya. Seperti ini nih, klik.
hatinya baru, klik, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, klik. Kakak kasih gerakannya gini ya. Kakak simpen dulu ya mic-nya ya. Kamu ikuti kakak, oke? Nah, hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi di rumah. Mana? Hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi ya. Hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, karena hatinya baru, maka keinginannya adalah baca Alkitab, dengerin firman, memuji-muji Tuhan. Karena hati yang baru itu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kepenginnya selalu hidup kudus. Itulah kelahiran generasi baru. Hatinya baru, dipenuhi Roh Kudus, jadi maunya nih selalu nih baca Alkitab, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Itu kelahiran generasi baru. Walaupun klik di sekeliling kita nih masih ada gadget. Wah, siapa hari ini yang gak punya gadget? Ayo siapa? Gak ada. Semua pasti punya. Ada gadget, ada game, belum ada TV. Pokoknya keren-keren deh. Belum lagi nih, ada film-film yang wah, kita kepengen kayak Thor, kita kepengen kayak Prince Anna. Pokoknya semua yang ada di dunia ini menarik gak dilihatnya? Menarik. Tapi orang yang hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh, sekalipun di sekelilingnya ada film, ada games, ada banyak hal-hal yang menarik, yang membuat dunia ini lebih hebat. Tapi generasi yang baru kecenderungannya berlari kepada firman Tuhan, berlari kepada Roh Kudus, berlari kepada haleluya Tuhan yang hidup. Sehingga sekalipun boleh ada film, kalau generasi yang baru biasanya ngapain? Aku nonton film, iya, tapi aku generasi yang baru, jadi aku juga berdoa, aku juga beribadah, aku juga sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Film boleh ada, game boleh ada, tapi Tuhan Yesus jalan terus. Game boleh berhenti, film boleh selesai, bacaan komik boleh kelar, tapi Alkitab jalan terus.
Film keren di bioskop boleh main. Game baru yang dipinjemin teman boleh ada. HP yang ada mainan kerennya boleh main. Tapi doa jalan terus. Itu kelahiran generasi yang baru karena hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang ditawarkan dunia ini boleh aja, tapi aku berlari kepada Tuhan Yesus. Itulah kelahiran generasi yang baru. Kalau generasi yang baru jalan di dalam dunia yang gelap. Dunia gelap, kenapa gelap Kak? Mati lampu ya? Bukan Dek. Karena gini Dek, ada kesengsaraan. Ada COVID sengsara nggak? Sengsara. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh sekolah minggu kan? Kita nggak bisa ibadah anak, maka kita ibadah online. Terus apa lagi ya? Nggak bisa ke mall. Dan nggak bisa makan di restoran. Apalagi ya? Aku nggak boleh main sama teman. Betul. Itu sengsara ya, nggak enak. Ibaratnya seperti dunia nih, gelap, kelam, sepi. Di mana-mana orang ketakutan. Di mana-mana orang gak berani keluar rumah. Di mana-mana orang cuman bisanya tutup muka pakai masker, Dek. Semuanya serba gak boleh bersentuhan. Gak boleh. Semuanya itu berada di sekeliling kita hari-hari ini. Itu namanya suasana dunia lagi kelam, suram, gelap. Di tengah situasi seperti ini, anak Tuhan yang hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus tidak boleh takut. Justru ini waktunya di mana game kamu, TV kamu enggak bisa kasih terang, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membuat ketakutanmu hilang. Justru cuma Roh Kudus yang ada dalam hatimu yang baru yang bisa bawa terang. Artinya saat orang lain gak bisa berdoa, justru ini waktunya Roh Kudus dalam kamu pimpin kamu, pimpin papa mama berdoa. Di saat teman-teman kamu gak bisa untuk beribadah, justru ini waktunya papa mama jadi pemimpin ibadah di rumah. Pimpin anak-anaknya bersama-sama gandengan tangan berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Lakukan sesuatu, maka terang Tuhan ada atas rumahmu, ada atas keluargamu. Tentu saja nih, orang-orang yang ada ketakutan, kalau tiap hari kamu doain, ketakutannya hilang. Orang-orang yang lagi sakit dek, kena COVID, gak cuman sakit karena COVID-19 aja loh. Ada yang kena DBD, mungkin juga nih dek, ada yang kena penyakit liver, ada yang terbaring karena penyakit kanker. Karena kamu
karena papa, karena mama penuh Roh Kudus berdoa di tengah-tengah dunia ini, semua sakit penyakit hancur dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas keluargamu, terjadi atas teman-temanmu, terjadi atas seluruh kota kita. Itulah generasi yang baru, generasi yang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Maka dahsyat, mujizat dan ajaib yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Kakak mau tanya sekarang, siapa di sini yang mau memasuki new dimension? Masih ingat? Dirubah serupa Kristus, jadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi atas hidupmu dan keluargamu hari ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudusnya? Papi, mami, bukankah ini waktunya? Di hari Pentakosta ini, di hari di mana Roh Kudus turun, tercurah dengan dahsyat. Bukankah ini waktunya rumahmu menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Rumahmu menjadi tempat di mana Roh Kudus turun menjamah kamu dan seisi rumahmu. Bukankah itu tujuannya saat Roh Kudus tercurah ke dalam dunia ini? Shalom anak-anak, shalom. Bunda percaya ini di hari yang luar biasa. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Bunda percaya semua kalian juga termasuk Bunda rindu Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Pentakosta yang keberapa? Ketiga. Amin. Haleluya. Bunda mau ajakin berapa banyak kalian yang belum berbahasa roh? Yang belum bahasa roh coba angkat tangannya, Bunda pengen lihat. Nah, yang belum berbahasa roh, dengar ya, dengar Bunda sharing dikit dulu. Dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38 dikatakan, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan minum. Artinya apa? Haus apa? Rindu. Bunda percaya kalian rindu. Ayo yang rindu, kepingin berbahasa roh, angkat tangannya. Nah, yang kedua dikatakan, datang kepadaku. Nanti Bunda tuntun ya. Bunda tuntun, kalian ikutin Bunda berdoa. Amin. Setelah itu yang ketiga, minum. Artinya apa? Kalian langsung berbahasa roh. Amin. Udah nggak usah bingung yang lain. Langsung bahasa roh. Pokoknya ikutin aja. Makanya dikatakan di dalam hatimu, dalam ayat 38 akan mengalir aliran air hidup. Waktu kalian berkata-kata dalam bahasa roh, wah itu dahsyat. Roh Kudus sedang penuhi kalian. Amin. Amin. Yuk angkat tanganmu yang belum berbahasa roh. Ayo angkat tangan. Oh, ikutin Bunda berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus, saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Penuhi saya Tuhan. Penuhi saya Tuhan. Oh, ayo sekarang yang sudah berdoa bersama Bunda, ayo bahasa roh. Ayo bahasa roh. Ada papa mama di sana, tumpangkan tanganmu atas mereka. Penuh Roh Kudus.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang sudah berbahasa roh juga, ayo angkat tangannya nyanyi sama-sama Bunda. Katakan begini nyanyi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat kedua tanganmu, papa mama semua angkat kedua tanganmu. Ya Allah, curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu di hari Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, kami percaya api Roh Kudus, lawatan-Mu Pentakosta ketiga terjadi di rumah-rumah. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Jadi saksi Tuhan, menjadi messenger dari Pentakosta ketiga. Oh, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, semua kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Sekarang gini Kak, sekarang kita waktunya berdoa. Oh, Jambul aja kita berdoa. Iya Oh, dong. puji Tuhan. Wow, jambul gitu loh. Jambul aja temannya dong. Oh di iya, rumah juga berdoa. teman-teman sekarang waktunya kita berdoa ya. Sama-sama kita sepakat, kita bersama-sama nih. Jangan ada yang main-main ya. Karena kita berdoa itu ketemu sama Tuhan, bener gak Kak? Betul. Oke, ya Tante ya. Ya, nah. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Ayo kita berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan, aku berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kau pulihkan bangsa kami Indonesia. Kau selamatkan bangsa kami Indonesia. Kau ampuni bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau bebaskan bangsa kami Indonesia dari virus corona Tuhan. Biar virus corona hancur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Biar orang-orang yang terkena virus corona Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Kau pulihkan orang-orang yang terkena corona Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat bangsaku Tuhan. Biar bangsaku Tuhan tidak mengalami Tuhan krisis ekonomi global Tuhan. Tuhan Yesus, Kau bebaskan bangsa kami dari krisis ekonomi global Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Tuhan, biar bangsaku, damailah bangsaku, damailah negeriku Tuhan, damailah Indonesiaku. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa Tuhan. Kau berkati bangsa-bangsa Tuhan, biar bangsa-bangsa Tuhan mengalami pertobatan yang luar biasa Tuhan. Biar bangsa-bangsa mengalami api Pentakosta ketiga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, biarlah Pentakosta ketiga ini kami berdoa pemulihan-Mu terjadi atas keluarga demi keluarga. Biar hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Kiranya Tuhan yang menjaga dan memberkati setiap keluarga. Olaraba. Kami berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia di sekolah-sekolah. Generasi yang takut akan
Engkau. Kami berdoa untuk setiap guru-guru yang ada di sekolah. Kau berikan hikmat untuk mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Laraba. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Biar setiap jiwa-jiwa yang terikat dan terbelenggu mengalami pembebasan, mengalami kemenangan. Biar setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Opa Niko, Oma Helmin, Mama, Wawa, sehat, kuat, dipakai Tuhan, dilindungi Tuhan, disembuhi Tuhan, limpahi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk anak-anak semua yuk, angkat kedua tanganmu yuk tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat dari Tuhan ya. Yuk semua. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kalian semua mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama Bunda katakan amin. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Luar biasa hari ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Oke? Sekarang Kak Igin, Jambul. kita semuanya pamit. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 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 Bye-bye.